Nabi menyebutkan khilafah ala minhajin nubuwah, kembali hadir kekhalifahan dengan konsep kenabian. Tapi tidak lama. Nabi mengatakan 7 tahun atau 8 tahun, paling lama 9 tahun, fase kelima ini selesai. Masya Allah. Enggak pakai 100 tahun atau 1000 tahun. Enggak. Hanya 7, 8 atau 9 tahun. Fase kelima ini habis. Dan fase kelima ini Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Lihat surat An-Nur, surat yang ke-24, di ayat yang ke-55. Jadi kita imani fase kelima ini pasti akan terjadi, di mana bumi akan kembali dipimpin oleh khilafah Islamiyah. Bapak, Ibu, silakan buka New York Times, pernyataan spektakuler dan sangat vulgar dari CIA Amerika Serikat, intelijen Amerika Serikat. Apa kata mereka? Masa depan dunia akan kembali ke dalam pangkuan khilafah Islamiyah. Masa depan dunia akan kembali ke dalam tangan khilafah Islamiyah. Persis dalam urutan hadis ini, fase kelima. Persis dalam ayat surat An-Nur ayat 20, surat 24 ayat 55. Bedanya CIA berani menyebutkan tahun. Menurut mereka khilafah Islamiyah akan kembali dan menggenggam dunia nanti pada tahun 2020. Beda dengan KGB Rusia. KGB Rusia mengatakan jaya-jayanya nanti khilafah Islamiyah di masa yang akan datang memimpin dunia ini adalah tahun 2025. Sekelas CIA, sekelas KGB, Timur dan Barat, mereka punya analisa yang hampir sama. Kalau begitu Pak Ustadz, 4 tanda besar kiamat akan terjadi dalam waktu dekat. Yes. Masalahnya kita tidak berani menyebutkan tanggal, bulan, dan tahun. Kalau melihat begini, 2020, kita sekarang 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Ustadz, mungkinkah dalam 4 tahun ini? Jangan beriman dengan pernyataan orang kafir. Ini harus kita sepakati. Ini akan menyatakan orang kafir kan? Kafir Amerika dengan kafir Rusia. Tapi setidak-tidaknya kita pasti wajib beriman dengan ayat Al-Quran surat An-Nur ayat 55 yang menjamin masa depan dunia akan kembali dalam pangkuan khilafah. Kita beriman dengan ininya. Sebagaimana kita beriman dengan hadis 5 fase ini. Kita beriman. Dan kita akan meloncat ke fase kelima. Hanya penyebutan tahun CIA yang pakar dalam masalah ini. KGB Rusia yang memang bidangnya ini, mereka menyebutkan penyebutan tanggal dan tahun. Itu urusan mereka. Dan kita tidak akan mempercayai itu. Taib kaum muslimin, fase keempat. Di fase keempat ini, hamba-hamba Allah, sebentar, maaf. Nabi menyebutkan, sejak aku diutus sampai umatku serentak wafat di muka bumi, ada 5 fase. 5 fase ini akan diisi oleh rentang waktu berikut ini. Hadis Abu Daud berikut. Dengarkan Bapak Ibu. Antara aku diutus sebagai Nabi dan Rasul, sampai umatku serentak wafat, Allah menjadikan masa waktu yang disediakan oleh Allah untuk kalian. Ada 2 hadis ya, masing-masing dari Abu Daud, tapi status hadis ini dhaif. Ingat ini baik-baik, status hadis ini dhaif. Arti dhaif itu apa? Lemah. Kalau hadis lemah, adabnya ketika meriwayatkannya harus disampaikan ini hadisnya lemah. 1. Yang kedua, adabnya jangan dijadikan hadis lemah sebagai hujah, sebagai dalil. Yang ketiga, adabnya ya, hadis lemah tidak bisa dijadikan sebagai landasan untuk membina akidah di atasnya. Tetapi adab yang keempat, hadis dhaif tetaplah perkataan Nabi. Dia masih masuk dalam hadis ahad. Hadis ahad itu 3 tingkatan, sahih, hasan, dan dhaif. Sekalipun dia statusnya hadis dhaif, maka dia tetap perkataan Nabi. Perkataan Nabi Muhammad SAW tetap lebih diutamakan dari perkataan makhluk manapun, ulama manapun. Jadi yang kelima, adab dengan hadis dhaif, kita boleh mendengarkan, meriwayatkan, membaca riwayat sebagai ilmu pengetahuan, tetapi tidak dibina di atasnya keyakinan dan akidah. Oke, saya sudah sampaikan adab-adab menyampaikan hadis dhaif. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Apa kata Rasulullah? Umur umatku sejak beliau diutus ya, sampai wafatnya umat Islam serentak di muka bumi,